Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan, nomor induk mahasiswa 28921500232. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila, nomor induk mahasiswa 28921500098. Kami dari Prodi Manajemen kelas Weekend Regular Plus ingin mempresentasikan mata kuliah Artificial Intelligence tentang kecerdasan aplikasi buatan, yaitu Shopee. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaiknya dilakukan oleh manusia, sehingga dan sebaiknya dilakukan dapat meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dan akhirnya membuat pekerjaan menjadi lebih praktis dan efisien. E-commerce merupakan salah satu sektor yang telah memanfaatkan teknologi buatan untuk mendukung bisnisnya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pelanggan e-commerce menjadi lebih mudah mempermudah produk sesuai dengan kebutuhan, dan di sisi lain, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan layanan yang memberi kepuasan lebih. Nah, untuk selanjutnya, pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada Firmat. E-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Menurut Loudon tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik. Dan menurut Kalakota dan Winston tahun 1997, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang selanjutnya kita mengenal aplikasi Shopee. Apa itu aplikasi Shopee? Aplikasi Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online. Tidak hanya pembeli, tapi Shopee juga memfasilitasi si penjual dengan memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Shopee telah menawarkan berbagai kategori produk. Ada 26 kategori yang tersedia, yaitu pakaian pria, pakaian wanita, handphone dan aksesoris, kecantikan, komputer dan aksesorisnya, perlengkapan rumah tangga, fashion bayi dan anak, fashion ibu dan anak, sepatu pria dan wanita, tas pria dan wanita, jam tangan, fashion muslim, elektronik, aksesoris beserta fashion, kesehatan, hobi dan koleksi, fotografi, makanan dan minuman, olahraga dan outdoor, otomotif, voucher, buku dan alat tulis, serba-serbi dan souvenir dan pesta. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah dalam penggunaan Shopee. Yang pertama ialah membeli barang. Untuk memudahkan menemukan produk yang kita ingin dibeli, bisa mengetikkan nama produk di kolom pencarian yang terletak di sebelah atas aplikasi Shopee dan menggunakan fitur filter. Jika sudah menemukan produk yang ingin dibeli, silakan mengikuti cara berbelanja di Shopee berikut seperti dilansir akun resminya. Yang pertama, buka dulu Shopee-nya. Yang kedua, pada halaman produk, pilih beli sekarang. Lalu, pilih opsi variasi pilihan jika ada. Lalu, pilih lagi beli sekarang. Kemudian, pilih opsi pengiriman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keenam, gunakan voucher Shopee dan koin Shopee jika ada. Yang ketujuh, metode pembayaran sesuai dengan yang diinginkan. Untuk selanjutnya, menawar harga barang. Selain Shopee sebagai tempat berbelanja online, pengguna juga dapat melakukan tawar-menawar dengan penjual jika penjual mengizinkan. Caranya adalah, pertama, buka aplikasi Shopee. Nah, pada halaman produk, pilih chat sekarang. Pilih tawar dengan opsi variasi yang diinginkan, masukkan harga yang ingin ditawar, lalu simpan. Pilih masukkan ke keranjang, lalu buka keranjang belanja setelah penawaran diterima. Lalu lanjutkan checkout dari keranjang belanja seperti cara yang sebelumnya tadi. Untuk selanjutnya,
cara komplain jika pesanan bermasalah. Yang pertama, dapat komplain melalui email support@shopee.co.id. Lalu komplain melalui telepon 1500 702 atau 021 8064 7100. Komplain melalui Twitter juga bisa, support@shopee.co.id, dan komplain melalui live chat. Nah, untuk yang selanjutnya tadi setelah pengertian e-commerce lalu ada tujuan e-commerce, yaitu suatu perusahaan yang menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Selain tujuan, ada juga manfaat e-commerce, yaitu dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, meningkatkan supply management. Selain itu juga ada resiko dari e-commerce, yaitu ada resiko finansial, kemungkinan kerugian keuangan, ada resiko sosial, yaitu kerugian yang berhubungan dengan pengaruh nilai-nilai sosial maupun pandangan dari teman. Yang ketiga, ada resiko waktu, yaitu merasa rugi waktu karena proses pembelian online. Yang keempat, resiko kinerja, yaitu kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang kelima, ada resiko fisik, kemungkinan kerugian secara fisik. Yang keenam, resiko spesiologis, yaitu merasa tidak nyaman secara spesiologis. Yang ketujuh, ada resiko privasi, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh toko online. Yang terakhir, ada resiko security, yaitu kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga. Yang terakhir, relasi pengaruh teknologi terhadap kegiatan jual beli dulu dan sekarang. Yang pertama adanya sistem barter, karena di zaman dahulu itu belum ada mata uang ya, jadi sistemnya itu masih tukar menukar barang. Berkembangnya zaman lalu muncul mata uang dan otomatis muncul pasar tradisional. Nah, di sini penjual dan pembeli saling tatap muka untuk membeli atau menjual barang ya. Terus yang selanjutnya adanya pasar pusat, ini maksudnya adalah dari pasar tradisional ini berkembang menjadi pasar modern yang disebut juga dengan mall atau pusat perbelanjaan. Nah, seperti untuk selanjutnya seperti yang sekarang-sekarang ini muncul teknologi yang canggih atau yang lagi booming, itu adanya Shopee atau brand online shop, bisa Lazada, Shopee dan sebagainya, itu yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini untuk diskusi session kita mereview dari awal tentang penggunaan Shopee untuk keperluan pribadi seperti itu. Nah, dari penjelasan atau review yang kita jelasin tadi, menurut kamu Shopee itu gimana sih? Terus kamu pakai nggak? Tentu saya pakai. Saya memakainya Shopee. Menurutku Shopee itu praktis dan sangat mudah bagi kita yang seorang yang kerjanya sibuk, kuliah juga padat. Ketika kita butuh sesuatu tuh rasanya kita pesan di Shopee udah ada dan langsung datang nggak perlu lama, maksudnya mungkin jangan dengan jarak beberapa hari, cuman kan rasanya kita nggak perlu keliling membuang waktu. Bener. Gitu. Dan kamu sendiri memakai apa tidak? Aku pakai juga sih, termasuk sering. Kalau misalkan aku lagi sibuk yang seperti kamu bilang tadi, lagi sibuk terus butuh barang-barang ya, ngorder itu misal H-2 terus nyampenya H+3 gitu. Nah, itu menurutku lumayan sih efektif. Nggak memakan waktu buat kita keluar gitu loh ya. Kadang kan badan udah capek gitu ya, jadi kita pengen yang instan diantar. Boro-boro buat keluar gitu. Pengennya kita istirahat aja kalau udah kerja udah. Apalagi tuh ada fitur COD, bayar di tempat, terus bisa transfer kan bank, bayar di Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Cashback juga kadang ya, cashback buat bayar token, buat bayar BPJS juga itu ada. Jadinya rasanya tuh berasa lengkap ada di sana. Kita cuma ngisi ShopeePay dan ngisi ShopeePay pun nggak ribet gitu. Terus menurut kamu ada nggak sih
kekurangan dari pemakaian Shopee gitu? Selama aku pakai Shopee sih mungkin kalau barang kayak kan suka lihat di review-review orang gitu loh, di bawahnya tuh kadang ada yang nggak sesuai warna apa, kita pilih warna apa, datangnya warna apa. Kadang tokonya pun kalau buat ngebales tuh agak lama gitu. Kalau kamu sendiri yang pakai Shopee gimana? Aku Ngerasain? aku kan udah pernah nih check out, udah Nah, bayar ya. ya, posisi udah bayar. Terus ternyata barang yang aku pesen tuh nggak ada. Nah, tokonya itu chat aku gitu, barangnya kosong, mau diganti yang mana, sedangkan di situ model yang lain aku nggak suka gitu. Oh ya. Nah, itu kekurangannya. Terus ribet-ribet refund lah, butuh waktu gitu, nggak langsung Iya. balik kan uang kita, gitu sih menurut aku. Tapi di samping itu kelebihannya banyak banget keuntungan Iya, buat kita ya, iya. di samping pasti ada kekurangannya. Apalagi buat yang baru-baru ini muncul Shopee Food. Nah iya, cuman aku jarang make. Itu kamu suka make? Iya, aku sih sebenarnya nggak make, Iya. cuman aku kasir ya, aku di toko gitu. Oh iya. Jadi ada Gojek, ada Grab, ada Shopee Food sekarang nih tambahannya. Di situ dia banyak apa sih, potongan harga gitu ya. Maksudnya lebih murah lah dari Gojek Grab. Jadi bisa bersaing langsung sama Gojek Grab. Ya, banyak juga. tapi banyak peminatnya. Banyak, Padahal ada. baru gitu loh, Iya, dia tuh baru oh. di fitur baru Iya, gitu iya. yang ada di si Shopee itu. Jadinya tuh mungkin karena ada cashback gratis ongkir juga ada kan. Iya, ada. Jadinya mungkin itu yang menarik dari si pembeli buat ngebeli gitu. Iya, gitu. Nah, jadi dari aplikasi Shopee yang kita bahas, pastinya ada kelebihan dan kekurangan yang kita dapat. Cuman emang karena teknologi semakin sini semakin canggih, berasa banyak keuntungan yang kita dapat. Dari mulai dulu kita kalau belanja harus jalan kaki, harus naik motor, harus ke pasar, harus ada uang cash. Tapi sekarang emang karena teknologi makin canggih, kita bisa transfer, tinggal pakai HP teknologi itu. Nah, satu lagi, kita sebagai customer Shopee atau online shop butuh kesabaran buat nunggu orderan. Jangan buru-buru. Kalau misalkan butuh, jadi milih bisa kan, tapi bisa cuma nanti milih. Nah, dari sekian banyak review atau keunggulan dari pemakaian Shopee, kita butuh satu, yaitu kesabaran juga. Karena buat proses pengiriman barang itu kan nggak praktis gitu. Perlu proses gitu. Lewat kurir juga, dan kurir itu juga manusia. Kita nggak bisa menuntut mereka buat cepat atau sesuai dengan keinginan kita kan. Ya, kalau salah namanya manusia gitu, pasti ada. Jadi kalau mau order barang nggak bisa mendadak, harus direncanain. Kalau mau pakai online shop, nah seperti itu. Mungkin itu. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah kami bahas yaitu Shopee mendukung pertumbuhan e-commerce retail global di Indonesia dengan memberikan pengalaman berbelanja sosial komersi yang mengintegrasikan penggunaan media sosial dengan platform belanja online untuk mendukung interaksi sosial antara pembeli dan penjual. Aplikasi Shopee memiliki fungsi chat real time dan fungsi sharing social sharing untuk memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual serta memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan. Secara berkelanjutan, berharap Shopee dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberdayakan para wirausaha untuk gabung dengan platformnya. Oleh karena itu, Shopee hadir untuk memudahkan siapa saja dalam mendaftarkan produknya, mengatur persediaan, dan juga mengatur transaksi keuangan. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kita di sini sering belajar, sering sharing, mengetahui apa materi yang kita bahas. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.